Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 26 Juli 2021 dengan episode Okay Not To Be Okay. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US PMI Manufacturing yang naik dari sebelumnya 62,1 menjadi 63,1. Kemudian ada dari US PMI Service yang turun dari sebelumnya 64,6 menjadi 59,8. Kemudian ada dari US PMI Composite yang turun dari sebelumnya 63,7 menjadi 59,7. Kemudian kita masuk ke Corporate News. Ada berita dari PT Sariguna Primatirta Tbk atau Clio yang mencatat penjualan bersih sebesar 529,32 miliar rupiah pada semester pertama 2021. Angka ini tumbuh jika dibandingkan realisasi penjualan pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar 493,94 miliar rupiah dari Equiplus.info. Kemudian ada dari PT Fuji Finance Indonesia Tbk atau Fuji yang meraih total pendapatan 9,39 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021 naik dari total pendapatan 5,09 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari Equiplus.info. Kemudian ada dari PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA yang mencatatkan laba bersih senilai 14,45 triliun rupiah sepanjang semester 1 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, IHSG ditutup melemah 35 poin atau minus 0,58% menjadi 6.101. Sektor konsumen non-siklikal, industrial, kesehatan, infrastruktur, industri dasar, keuangan, energi bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 122 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari inflasi. Siapa dia? Ketika inflasi memberikan rasa cemas dan khawatir terhadap investor, Presiden Biden kembali muncul yang dimana dirinya ikut menenangkan pasar. Biden mengatakan bahwa inflasi yang mengalami kenaikan di Amerika karena adanya pemulihan ekonomi, yang dimana masih ada kemungkinan mengalami kenaikan karena ada beberapa sektor yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa pulih. Saat ini, memang sektor restoran dan hotel sedang mengalami tantangan karena banyak para pekerja di sektor tersebut mencari pekerjaan lain yang dimana memberikan gaji dan situasi dan kondisi pekerjaan yang lebih baik untuk saat ini. Masyarakat akan terus mencoba untuk mencari lebih banyak penghasilan, oleh sebab itu kenaikan inflasi masih akan terjadi sementara waktu hingga semua sektor mengalami pemulihan secara merata. Biden juga mengatakan bahwa inflasi masih akan menjadi tanggung pemerintah dalam beberapa pekan terakhir, apalagi Amerika terus-menerus mengalami kenaikan dalam harga konsumen dalam kurun rentang waktu 12 bulan terakhir, di mana ketenaga kerjaan naik 5,4% dibandingkan tahun lalu. Inflasi yang terjadi masih didominasi oleh kenaikan harga mobil, bahkan kenaikan tersebut naik lebih tinggi bahkan sebelum terjadi pandemi. Partai Republik justru menyalahkan Biden dan Partai Demokrat karena sektor restoran dan bisnis yang memiliki penghasilan rendah lainnya ditambah adanya stimulus dari pemerintah membuat masyarakat Amerika malas kembali bekerja. Namun ternyata kenyataannya tidak berkata demikian nih bosku. Pasalnya pada bulan Mei lalu, pembukaan pekerjaan di sektor perhotelan dan restoran mengalami kenaikan hingga 1,25 juta, naik dari sebelumnya 807.000 pada pekerjaan di sektor perhotelan dan restoran. Namun ternyata kenyataannya tidak berkata demikian nih bosku. Pasalnya pada bulan Mei lalu, pembukaan pekerjaan di sektor perhotelan dan restoran mengalami kenaikan hingga 1,25 juta, naik dari sebelumnya 807.000 pada bulan Februari lalu. Memang benar, Biden menambahkan bahwa tunjangan yang diberikan dalam bentuk stimulus beberapa waktu lalu membuat masyarakat tidak kembali bekerja. Namun justru sangat menarik kalau kita melihat apa yang akan terjadi selanjutnya ketika stimulus berakhir. Partai Republik sendiri hingga saat ini masih berusaha untuk membatalkan dukungan stimulus untuk infrastruktur senilai 579 miliar dolar yang diperjuangkan oleh Biden. Demokrat juga terus mendorong anggaran senilai 3,5 triliun dolar yang dimana isinya memprioritaskan belanja sosial ke depannya. Sejauh ini Partai Republik sendiri hanya menyampaikan dalih bahwa apabila stimulus tersebut diberikan, maka akan mendorong inflasi yang tidak terkendali. Oleh sebab itu kami melihat sejauh ini stimulus tersebut yang akan dikeluarkan oleh Biden berpotensi untuk disetujui, yang itu artinya akan mendorong inflasi secara jangka pendek untuk mengalami kenaikan.
Di tengah pembahasan masalah inflasi, sekarang ini tensi antara Amerika dan Cina kembali memanas juga nih bosku. Kementerian Luar Negeri Cina menyampaikan bahwa mereka memberikan sanksi kepada 7 orang dan entitas, termasuk mantan Menteri Perdagangan Amerika Wilbur Ross. Hal ini dilakukan oleh Cina sebagai balasan dari tindakan Amerika yang memberikan peringatan administrasi dari pemerintah Amerika terkait dengan iklim investasi yang ada di Hong Kong. Cina mengatakan bahwa Amerika telah memberikan larangan terkait dengan berbisnis di Hong Kong dan secara ilegal menjatuhkan sanksi terhadap beberapa pejabat. Namun apa yang dilakukan Cina disampaikan lagi oleh Amerika bahwa apapun yang dilakukan oleh Cina tidak akan memberikan banyak pengaruh terhadap Amerika. Justru apa yang dilakukan oleh Cina hanya menambah dan menunjukkan bahwa iklim investasi dan risiko politik mengalami peningkatan di Cina. Ketegangan ini bermula dari Amerika yang mengatakan bahwa Cina melakukan kontrol yang lebih besar terhadap Hong Kong, yang dimana hal tersebut akan mengancam supremasi hukum dan membahayakan masyarakat serta data di pusat keuangan. Langkah Cina tersebut hanyalah aksi susulan terhadap dua ekonomi terbesar di dunia, termasuk masalah Hong Kong dan hak asasi manusia di Xinjiang, termasuk penyelidikan asal-usul COVID-19. Masalah masih akan terus berlanjut, semoga ada kabar baik keduanya dalam kerjasama antara Amerika dan Cina. Kemudian cerita selanjutnya datang dari pekan Hari Raya The Fed. The Fed akan mulai melakukan pertemuan Bank Sentral Amerika pada pekan ini. Begitu banyak yang memproyeksikan bahwa tapering akan terjadi secara proporsional dengan waktu yang lebih cepat dimulai dari pengurangan hipotek sebelum US Treasury. Hal ini dimaksudkan untuk mendinginkan pasar perumahan agar jangan sampai terlalu panas, sehingga ada kemungkinan pengurangan quantitative easing yang akan dimulai dari pengurangan stimulus hipotek dengan nilai yang lebih besar daripada US Treasury. Beberapa proyeksi melihat bahwa ada kemungkinan The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga lebih cepat daripada tahun 2024 yang diperkirakan oleh Bloomberg. Proyeksi juga menyampaikan bahwa ada kemungkinan kenaikan 2 tingkat suku bunga dengan nilai 25 BPS pada akhir 2023 sesuai dengan proyeksi dari para pejabat The Fed. Kenaikan 2 kali tersebut yang terjadi pada tahun 2023 akan disusul dengan 3 kali kenaikan lagi pada tahun 2024 mendatang. Dan tentu saja proyeksi tersebut juga berharap bahwa The Fed akan dipimpin kembali oleh Powell. Kalau situasinya seperti itu, ada kemungkinan bahwa taper tantrum akan terjadi pada pertengahan tahun 2022 karena jarak antara taper tantrum dengan kenaikan tingkat suku bunga biasanya berkisar 6 hingga 9 bulan, dengan jarak maksimal 12 bulan meskipun hal tersebut jarang terjadi. Mengambil jarak aman yang biasa digunakan berarti ada kemungkinan semester kedua tahun 2022, The Fed akan mulai melakukan pengurangan pembelian obligasinya. Kami melihat Indonesia masih memiliki waktu untuk membenahi pasarnya agar lebih siap dalam menghadapi situasi dan kondisi nanti. Meskipun demikian, Powell masih selalu yakin bahwa saat ini masih terlalu dini untuk membahas rencana pengurangan. Ya, kalau melihat timeline dari The Fed yang akan melakukan kenaikan tingkat suku bunga pada tahun 2023 mendatang, tentu saja membicarakan pengurangan pembelian obligasi saat ini masih terlalu dini, bahkan terlalu jauh. Sejauh ini 3/4 dari proyeksi menginginkan The Fed memberikan sinyal atau pengumuman pada bulan Agustus mendatang di Jackson Hole, Wyoming, dan akan diikuti oleh pengumuman resmi mengenai taper tantrum. Dalam survei tersebut, ada kemungkinan pengurangan stimulus akan terjadi sebesar $10 miliar per bulan. Dan kalau memang $10 miliar per bulan akan dikurangi, tentu saja ini sesuai prediksi kami karena jarak antara taper tantrum hingga kenaikan tingkat suku bunga adalah 6 hingga 9 bulan, dengan jarak terlama 12 bulan. Beberapa proyeksi mengatakan bahwa pengurangan akan terjadi dalam rentang 10 hingga 12 bulan dan akan berakhir pada tahun 2022. Ini akan menjadi sangat menarik untuk dinantikan. Oleh sebab itu, kita coba lihat perkembangan dari cerita The Fed, yang dimana Powell juga berjanji akan mengkomunikasikan segalanya dengan baik. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah proyeksi. Bank Indonesia memperkirakan perekonomian global akan tumbuh lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya, yaitu 5,8% dari sebelumnya 5,7%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan terjadi di Amerika Serikat dan negara di kawasan Eropa seiring dengan percepatan vaksinasi COVID-19 dan berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter. Selain itu, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Cina akan terus berlanjut di tahun ini. Pada lain sisi, pertumbuhan di India dan negara ASEAN diperkirakan akan lebih rendah dikarenakan kebijakan pembatasan mobilitas akibat dari melonjaknya kasus COVID-19. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat, volume perdagangan dan harga komoditas dunia diperkirakan lebih tinggi sehingga akan mendukung kinerja ekspor di negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian pasar keuangan global masih terus mengalami peningkatan karena penyebaran COVID-19 dan adanya rencana tapering oleh The Fed. Kondisi ini menyebabkan investor mengalihkan modalnya ke aset yang lebih aman, sehingga aliran modal asing ke emerging market menjadi terhambat dan nilai tukar di negara tersebut pun menjadi tertekan. Bank Indonesia juga melakukan revisi angka proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik 2021.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi ke bawah dari 4,1% hingga 5,1% menjadi 3,5% hingga 4,3%. Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2021 akan lebih rendah dikarenakan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat guna mengendalikan penyebaran COVID-19. Perekonomian pada kuartal 4 diperkirakan akan kembali meningkat, didorong oleh perbaikan mobilitas masyarakat sejalan dengan peningkatan vaksinasi COVID-19 dan berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter, serta meningkatnya kinerja ekspor. Arah selanjutnya akan menjadi krusial karena ini mempengaruhi sejauh mana pelaku pasar dan investor mampu menerima situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Kalau masalah PPKM ini berlarut-larut, kami yakin cepat atau lambat akan berdampak terhadap pasar secara keseluruhan. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6079 hingga 6135. Namun hati-hati, penguatan masih sangat rawan terkoreksi. Apalagi hari ini merupakan hari keputusan mengenai PPKM level 4, arah pasar mungkin akan terjadi setelah ada pengumuman keputusan dari PPKM tersebut. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari METSI, kemudian yang kedua ada dari WSKT, yang ketiga ada dari INTP, dan yang keempat ada dari Mayor. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Cleo atau PT Sariguna Prima Tirta Tbk yang mencatat penjualan bersih sebesar 529,32 miliar rupiah pada semester pertama 2021. Angka ini tumbuh jika dibandingkan realisasi penjualan pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar 493,94 miliar rupiah. Perusahaan mencatatkan kinerja yang positif. Hal ini dikarenakan mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 7,16% menjadi sebesar 529,32 miliar rupiah pada semester pertama 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu mencatatkan sebesar 493,94 miliar rupiah. Tumbuhnya penjualan tersebut didukung dari penjualan botol dan bukan botol kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 545 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Kemudian yang kedua ada dari BBCA atau PT Bank Sentral Asia Tbk yang mencatatkan laba bersih senilai 14,45 triliun rupiah sepanjang semester 1 2021. Di semester pertama tahun ini perusahaan membukukan kenaikan laba sebesar 18,1% secara tahunan menjadi 14,45 triliun rupiah jika dibandingkan posisi yang sama senilai 12,24 triliun rupiah per akhir Juni 2020. Tumbuhnya laba bersih ditopang oleh pendapatan operasional naik 2,4% year on year dari 37,57 triliun rupiah menjadi 38,48 triliun rupiah. Pendapatan bunga bersih tumbuh 8,8% year on year dari 27,24 triliun rupiah menjadi 28,27 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 29.450 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 42.000 dan tingkat probabilitas sebesar 57%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.